Fakta guru honorer SD di Desa Pandean mengabdi 17 tahun, gaji 350.000. Tinggal bersama kambing membuat air mata camat menetes. Satu lagi fakta mengejutkan berasal dari Kabupaten Ngawi. Ternyata di sebuah dusun terpencil bernama Dusun Suren, Desa Pandian, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, masih ada warga yang tinggal bersama kambing. Mirisnya lagi, warga yang tinggal bersama dengan kambing tersebut adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Desa Pandean adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 4 dusun, meliputi Dusun Pandean, Dusun Pacar, Dusun Klegok, dan Dusun Suren. Desa Pandian ini dapat dikatakan desa yang berbatasan langsung antara Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Sragen di sebelah selatan dan Kabupaten Purwodadi di sebelah utara. Beliau adalah Bu Sri Hartuti, seorang guru honorer yang mengajar di SDN Pandian 4, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Ini sudah mengabdi 17 tahun dan menerima gaji sebesar Rp350.000 setiap bulannya. Hingga saat ini masih tinggal bersama kambing-kambingnya. Diketahui rumah yang ditempati oleh pahlawan tanpa tanda jasa ini berada di tengah hutan jati kawasan Perhutani KPH Ngawi. Beliau tinggal bersama suami dan 3 anaknya. Rumah sederhana berlantai tanah yang ia tempati itu menyatu dengan kandang kambing dengan dinding dan pintu terbuat dari anyaman bambu. Terlihat jelas celah-celah pada beberapa bagian dinding rumah yang memungkinkan angin keluar masuk dengan leluasa. Memungkinkan merebaknya bau tidak sedap dari kandang kambing yang satu atap dengan rumah yang ditempati oleh Bu Sri Hartuti, sang pahlawan tanpa tanda jasa, yang sudah mengabdi jadi guru honorer selama 17 tahun. Mohon maaf, baunya tak sedap dari kandang kambing, kata Sri Hartuti, yang dihubungi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021. Meskipun sudah mengajar selama 17 tahun, status Sri Hartuti masih guru tidak tetap alias guru honorer. Setiap bulan dia menerima gaji Rp350.000, sementara suaminya bekerja serabutan di kebun dengan penghasilan tak seberapa. Kondisi ini membuat mereka tak mampu membangun rumah yang layak. Tempat tinggal saat ini dibangun di atas tanah perhutani. Ini pun tanahnya numpang di perhutani. Untuk memperbaiki, gaji kami tak cukup, ucapnya. Dengan kondisi kekurangan tersebut, Sri Hartuti tetap melaksanakan kewajibannya untuk mendidik anak-anak di desanya. Menurutnya, banyak warga yang masih buta huruf, serta banyak anak-anak yang putus sekolah. Pada awal mengajar di sini, anak kelas 4 SD banyak yang tidak bisa membaca. Saya ingin anak-anak di sini pandai, ujarnya. Setelah 17 tahun mengajar, beberapa murid sudah sukses seperti menjadi polisi, pengusaha sukses, dan ada yang meneruskan kuliah. Meski keadaan saya begini, saya bangga kalau ada anak didik saya yang tahu lewat di sini menyapa saya. Anak didik saya sudah ada yang jadi polisi, pengusaha, dan banyak juga yang kuliah, ujarnya terharu. Meski keadaan saya begini, saya bangga kalau ada anak didik saya yang tahu lewat di sini menyapa saya. Anak didik saya sudah ada yang jadi polisi, pengusaha, dan banyak juga yang kuliah, ujarnya terharu. Saya pertama melihat langsung tanya ke kepala dusun, "Kasun, itu rumah apa seperti kandang kambing karena di depannya memang ada kambing?" ujar Nur Yudi saat ditemui di rumah Sri Hartuti. Arifin menambahkan meski sering berkeliling kampung, dia mengaku baru pertama kali menemukan rumah warganya yang sangat tidak layak huni. Saya keliling ke sini karena persentase vaksin di kampung sini hanya 14%, imbuhnya. Arifin mengaku akan berusaha semampunya membantu Sri Hartuti agar bisa hidup lebih layak lagi. Apalagi Sri Hartuti adalah seorang guru yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Saya merasa jadi camat gagal. Saya akan berusaha membantu sebisanya,
ucap dia dengan mata berkaca-kaca. Saya sendiri sebagai admin channel calon guru yang banyak membahas tentang rekrutmen guru ASN P3K, pernah dihubungi oleh Bu Sri Hartuti ini menanyakan terkait mekanisme dan jadwal pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2021 yang ada di Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah saya pantau dari portal SSC ASN beliau termasuk dalam salah satu peserta yang ikut seleksi ujian tahap 1. Saya turut berdoa semoga beliau lulus jadi ASN P3K tahun ini, sehingga kedepannya beliau mendapat penghidupan yang lebih baik. Ini hanyalah contoh kecil potret kehidupan masyarakat di sekitar kita, khususnya para sobat guru honorer dan masyarakat luas pada umumnya. Mari kita cermati, mereka membutuhkan uluran tangan kita. Marilah kita bersatu padu, saling bahu-membahu untuk menolong sesama, sehingga mereka mendapat penghidupan yang lebih layak. Sebaik-baik pohon adalah pohon yang banyak buahnya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya.